Itu slot, uang slot itu. Hah? Itu uang slot. Sorry, slot itu judi, bukan? Iya, slot. Itu uang slot. Makanya di Indonesia gue stop. Kalau gue bilang sama Loli, kalau emang lu ngikutin gue, kalau emang lu ngikutin peraturan gue, sayang sama gue, stop di Indonesia. Hola netizen yang tercinta. Belakangan ini heboh Loli dituding melakukan penipuan endorse 90 juta rupiah. Sang kekasih yakni Fadel Bajide ikut buka suara. Fadel Bajide mengungkapkan sejumlah hal terkait tawaran endorse yang diterima Loli tersebut. Disebutkan Fadel Bajide tawaran endorse itu ada kaitannya dengan judi online. Hal ini diungkapkan Fadel Bajide saat menjadi bintang tamu dalam program yang dipandu Maria Christie. Fadel Bajide mengatakan bahwa pekerjaan endorsement itu masuk di saat Loli berada di UK. Kemudian ketika Loli kembali ke Indonesia, Fadel Bajide meminta Loli berhenti melakukan pekerjaan tersebut. Pasalnya, menurut Fadel, endorsement yang masuk ke Loli senilai 90 juta rupiah berkaitan dengan judi online. Fadel juga menegaskan Loli tidak memainkan judi slot, hanya menaruh link di akun media sosial miliknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi guys, gue habis nontonin klarifikasi pacarnya si Loli ya di salah satu acara gitu. Dan jujur pas gue dengerin tuh rasanya pengen gue roasting abis-abisan gitu. Tapi gimana ya, gue juga nggak kuat gitu nontonnya gitu. Kayak omongannya tuh blunder, muter-muter, terus tidak menjawab dengan clear. Ya pokoknya gue kagak kuat dah ya. Gue salut banget itu sama hostnya ya. Dia bisa menanggapi dengan sabar gitu sampai diperjelas beberapa kali gitu. Karena saking ruwetnya omongan si cowok ini gitu. Udah gitu nih cowok tuh ngomongnya tuh ngotot banget, terus menggebu-gebu gitu loh. Gimana sih, udah kalian tonton sendiri deh. Di klarifikasi itu cowoknya si Loli itu mengiyakan kalau 90 juta itu adalah endorse judi atau, dan di situ cowoknya bilang kalau kerjasama selama 30 hari itu sudah selesai, lalu minta diposting lagi selama 30 hari gitu. Jadi sebenarnya kerjasamanya itu udah selesai. Abang ganteng, kalau misalkan emang itu kerjasama udah kelar, kenapa si Loli cewek lu tuh sampai minta maaf terus sampai rela mau nyicil 2 juta? Terus kalau udah kelar nggak bakal ada tuh drama teleponan sama si Kamarisa sampai bilang HP rusak bla 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 gitu. Terus nih cowok bilang kagak ada MOU-nya, nggak ada perjanjiannya, nggak ada tanda tangannya, apalah kayak gitu-gitu ya. Sepengalaman gua dan setahu gua, dulu gua ambil endorse kayak gitu juga, ya memang nggak ada MOU-nya, nggak ada perjanjiannya, karena memang mungkin karena belum diperbolehkan di Indonesia, jadi memang tidak ada perjanjian hitam di atas putihnya. Tapi kalau memang ada link yang membuat MOU dan perjanjian ya gue nggak tahu ya. Jadi sepengalaman gue dan setahu gue ya bukti perjanjian itu ya cuma dari bukti chat aja. Terus pas di acara itu ditayangin screenshotan mengenai beritanya dia menggelapkan dana 90 juta itu, si cowok ini tuh tidak menjawab sama sekali gitu, malah ngomongnya muter-muter, malah cuman ngomong iya soalnya aku stop karena udah di Indonesia. Iya udah di stop tapi duitnya lu nikmatin, buset, dipakai buat beli game lah, buat bayar kuliah lah, buat apalah gitu ya kan. Tuh ada screenshotan chatnya gitu. Dan itu Loli sendiri yang ngomong kalau yang make duit itu pacarnya, bukan dia gitu. Udah gitu gue sampai nggak tega banget dah sama si Cindy itu tuh yang temennya si Loli. Buset, namanya sampai jelek banget begitu. Terus maksud gue gini ya Neng ya, kalau lu udah tahu bakal ke Indonesia, ya jangan diterima endorsan kayak gitu. Udah tahu di Indonesia itu nggak bisa, nggak boleh, lu bisa ketangkep, lu bisa pakai baju oranye, ya jangan diterima Neng. Segala hal itu ada konsekuensinya. Mau lu ambil endorsan kayak gini, mau lu ambil endorsan yang lain, mau lu ambil endorsan apa, semua itu ada konsekuensinya. Atau lu emang mendadak gitu ke Indonesia gitu ceritanya gitu, ya kan lu bisa telepon si Kamarisa, lu bisa selesaiin baik-baik, lu bisa diskusiin sama Kamarisa baik-baik biar masalahnya tuh nggak sampai kayak gini gitu loh, nggak merembet kayak gini. Daripada lu bikin drama HP rusak, ini apa. Aku tuh orangnya irit banget, jadi uang aku tuh ke pacar aku bla 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 bla, panjang banget Loli. Dan yang menurut gue the real doa ibu menembus langit sih. Waktu itu kan emaknya kan udah bilang ya jangan ada siapapun yang endorse Loli gitu, karena dia belum waktunya untuk cari uang dan belum waktunya untuk memegang uang yang banyak gitu ya kan. Ya terjadilah hal kayak gini. Ya udah, semoga cepat selesai. Udah gitu gue bingung, ini kenapa yang klarifikasi pacarnya bukan si Loli ya? Di sini siapa yang ngerasa mood lebaran nanti bakal tergantung sama ending dramanya Queen of Tears?
puasa gue tuh makin berat gitu kalau kayak gini caranya. Gue harus mikirin permasalahan rumah tangga mereka. Mana ditambah gue abis nonton klarifikasinya Fadel tentang Loli membawa kabur duit 90 juta. Makin pusing gue. Mana episode terakhir kali kemarin itu si Kim So Hyun ketahuan mau ceraiin bininya. Ya awalnya emang red flag sih, cuman kan udah sayang lagi sekarang pas mereka lagi di Jerman. Kenapa ketahuannya pas lagi di Jerman kan? Gue curiga nih set ending nih. Soalnya gue nggak pernah nonton drama set ending. Tapi ini dari awal aja dia udah nikah. Lu bayangin dari awal episode pertama udah nikah. Nah berarti akhirnya apa? Fadel. Gue yakin juga lu pada gemes kan ngelihat klarifikasinya si Fadel. Ya kan? Mana klemer. Sampai begini lagi, klemer banget lagi. Kayak kagak ada tulangnya gitu kan. Dia bilang katanya gini. Kata-kata yang paling nyebelin gitu. Kalau lu ngikutin peraturan gue, kalau lu sayang sama gue, stop duitnya. Stop tapi dipakai duitnya. Lu udah tahu dari UK, lu mau ke Indonesia. Kenapa lu terima? Kalau misalkan pacar lu bilang itu kerjaannya udah selesai, nggak mungkin dia minta maaf sama si admin. Nggak mungkin dia bikin alibi handphone aku kan dari UK jadi baru aktif rusak kecil-kecil banyak bohong Loli. Yang kasihan tuh siapa? Temen lu si Cindy, kasihan banget dia lagi rempong banget ngebersihin nama baik dia. Terus ditambah lihat chat-chatan lu makin darah gue makin naik, benar-benar manipulatif, nggak mau disalahin. Padahal kan ini lu yang buat. Gue kalau jadi punya temen kayak dia bukan gue cut off lagi. Aduh, pulang kalau kata gue Loli 90 juta buat emak lu kagak ada apa-apanya. Ayo ngayal yuk, sebutin 3 hal yang mau kamu lakukan atau yang akan kamu lakukan kalau kamu jadi Loli. Kalau aku ya, yang pertama, aku pasti akan kelarin sekolah sampai semampunya otak aku. Itu harus, karena pendidikan itu penting selagi masih ada orang tua yang ngebiayain. Kedua, aku bakalan investasi dini. Jadi investasi aku bener-bener dari leher ke atas. Kalau bisa aku perbanyak menimba ilmu. Entah aku mau jadi influencer kek, mau jadi apa, tapi selagi ami aku masih berduit, masih terkenal, masih sanggup biayain aku bakal investasi ilmu sebanyak-banyaknya buat aku. Dan yang ketiga, aku pasti investasi body, investasi badan, investasi muka. Aku pasti akan operasi kalau aku udah kelar, udah 17 tahun ke atas. Aku pasti minta dipermak, ya paling enggak kalau kita udah jauh-jauh sekolah sampai ke UK dan kita mempercantik diri, ya udah pasti jodohnya, rezekinya bukan yang buluk-buluk kayak gitu kan. Jadi ya itu kalau aku nggak bilang yang ono buluk ya, tapi yang jelas ya harusnya Loli bisa dapet yang lebih baik dong. Sekolahnya udah jauh-jauh nyampe UK, ketemunya udah orang-orang dari berbagai mancanegara. Kenapa harus begitu gitu dapetnya ya kan? Yang kalau mau nonton premier atau perawatan aja digembor-gemborin, tapi ternyata duitnya Loli, duit endorsan yang belum digarap. Makanya netizen plus 62 itu stop bilang kasihan ya Loli. Sebenarnya Loli itu butuh kasih sayang. Sebenarnya kalau nyokapnya bisa ngarahin nih, seburuk-buruknya orang tua, dia pasti mau yang terbaik buat anaknya. Nggak mungkin seorang Nikita Mirzani itu ngajarin anaknya yang nggak baik tuh pasti. Dan kalau dibilang Loli itu kurang beruntung, kurang kasih sayang, masih banyak adik-adik di seluruh penjuru negara Konoha ini yang mau sekolah, mau bayar sekolah aja susah, yang lahir dan tumbuh kembang dari keluarga broken, yang nyokapnya entah kemana, bokapnya entah kemana, dan dia berjuang untuk memperbaiki nasib. Jadi banyak juga anak-anak yang lahir dari keluarga tajir melintir dan mereka tahu bahwa mereka bertanggung jawab untuk ngembangin bisnis keluarga. Jadi sekolah bener-bener, belajar investasi bener-bener, kalau bisa bangun bisnis sedini mungkin. Jadi ya menurut aku kita nggak bisa salahkan keadaan luar. Jadi kenapa kamu harus membiarkan hal-hal yang terjadi di luar menentukan masa depanmu?
Ya harusnya emang dari kemauan kamu sendiri dong. Tapi makanya itu kan ngayal. Nih kalau aku jadi loli, kalau kalian jadi loli, 3 hal apa yang bakal kalian lakukan dalam hidup? Komen ya. Hidup masih ada ibu aja kadang sulit, kok ini bisa-bisanya ada orang yang bisa dan sanggup hidup tanpa ibu. Belakangan ini tuh aku lagi sering banget ngikutin beritanya si El sama si ibunya. Ya gimana nggak ngikutin orang lewat mulu kan di beranda kita? Cuma yang aku nggak habis pikirnya kok bisa-bisanya pas dia pulang ke Indonesia bukannya ketemu minta maaf sama ibunya malah jalan-jalan sama cowoknya. Walaupun katanya udah ke rumah ibunya tapi nggak diterima, tapi minimal coba lagi gitu loh. Jangan karena udah ditolak sekali tuh sekarang tuh malah jadi nggak mau nyoba lagi. Bisa jadi ibu kamu tuh sekarang lagi nguji kamu, pengen tahu seberapa besar sih usaha kamu buat dapetin maafnya ibu kamu. Aku paham banget gimana rasanya jadi anak muda, pengennya tuh bebas main gak ada yang larang. Dan baru kerasa nyeselnya itu sekarang, setelah punya anak, bukan pada saat itu. Emang bener sih kata orang, kita tuh gak bakalan bisa ngerasain jadi seorang ibu sebelum kita tuh punya anak. Jadi sebelum kamu nyesel ya El, mendingan sekarang buru-buru minta maaf, sujud, sembah deh ibu kamu kalau bisa. Jangan sia-siakan waktu orangnya masih ada, nanti giliran udah gak ada aja baru nyesel.